Ya, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi ya, kita menganalisa emiten ya. Jadi dua emiten ini masuk ke screening day trade gua, dan malam ini kita akan bongkar analisanya ya. Video ini sengaja gua buat agar teman-teman bisa beranalisa sendiri ke depannya ya. Jadi simak video ini sampai selesai, jadikan bahan belajar buat teman-teman semua. Oke. Sebelum kita masuk ke emiten-emiten yang akan kita bahas gitu ya, di sini gue ingin bahas dulu terkait ISG kita ya. Jadi di 2 hari yang lalu gue sempet menganalisa ISG ya. Ada potensi harga akan turun ya sampai menyentuh level 6029 ya. Jadi gue menganalisa ISG ini memakai analisa Fibonacci, di mana ketika kita memakai analisa Fibonacci ada 2 golden ratio yang berpotensi untuk disentuh. Berapa aja bang? Yang pertama di 38.20, yang kedua di 61.80 ya. Jadi untuk analisa Fibonacci ini untuk mengukur retracement atau pullback dari pergerakan harga. Dan benar ya teman-teman ya, di hari ini ya ISG sempat ya menyentuh ke level 6029 ya, sesuai dengan apa yang gua sampaikan di 2 hari yang lalu ya. ISG ya 6029 ya. Nah, ini analisa chart sebelumnya, dan dia tercapai di hari ini ya, lowernya di 6029 ya, ini ya. Nah, jadi apakah ISG kita akan rebound bang di hari esok? Jawabannya belum ya. Jadi secara pergerakan harga baru menyentuh ke target pertamanya dia. Di sini belum ada tanda-tanda rebound dari ISG. Kenapa? Karena belum ada candle konfirmasi ya. Khawatirnya ISG jebol dari golden ratio yang pertama ini. Nah, jadi dia menyentuh ke level 61.80 sampai ke atau setara dengan 5.753 ya. Semoga tidak ya, semoga tidak, karena memang kalau sampai ke sini artinya kita akan mengalami penurunan ISG lagi ke depannya. Dengan melihat kondisi seperti ini teman-teman, seperti biasa ya, di tips dan trik panduan GST poin nomor 7 ya, ketika ISG sedang merah, gue sangat menyarankan untuk perkecil lot dulu ya. Lalu yang kedua, kita perketat terkait stop loss kita, dan jangan greedy ya. Ketika memang sudah tercapai taking profit pertama kita, lakukan taking profit dulu semuanya ya. Jadi seperti itu analisa ISG ya. Jadi ISG kita sudah tercapai di target pertamanya ya, di golden ratio 38.20. Oke, sekarang kita masuk ke emiten-emiten yang akan kita tradingkan ya. Akan kita tradingkan di hari esok. Emiten apa aja gitu ya. Yang pertama ada emiten TPIA ya. Emiten TPIA ini kenapa bang menarik gitu ya. Nah, ini analisanya ya. Di sini ada area resisten ya. Area resisten, dan dia berhasil di break harganya, atau harga berhasil nge-break dari area resistennya ya. Di tanggal 21 Juli tahun 2026, hari kemarin berarti ya, 2 hari yang kemarin. Nah, ini terlihat gitu ya, terjadi retracement nih ya, terjadi retracement. Dia turun, naik, mentok, turun, koreksi ya, lalu nge-break, retracement. Ini ya. Nah, jadi ada potensi di hari esok gitu ya, ditambah adanya candle konfirmasi ya. Ini yang disebut dengan salah satu dari candle konfirmasi. Nah, itu analisa yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat atau kita tarik garis ini, coba teman-teman perhatikan ya. Dia ngebentuk yang namanya up ya. Tuh ya. Perhatikan ya. Jadi potensi TPIA saat ini berada dalam channel uptrend minornya ya, dan saat ini harga sudah berada di level support trend line-nya ya. Jadi pada dasarnya ada 5 macam support resist ya. Apaan aja bang ya? Klasik, dynamic, Fibo, moving average, dan gap ya. Dan 5 macam support resist ini tentu akan gua bahas di GST Akademik ya. Nah, jadi secara teknikal TPIA ini menarik, kenapa? Karena dia telah break dari area resisten klasiknya. Lalu yang kedua, dia berada di area support trend line-nya. Itu untuk emiten yang pertama TPIA ya. Lalu yang kedua apa bang? Yang kedua itu ada di BRPT. Kita lihat ya, di sini harga benar-benar tertahan di area supportnya. Perhatikan ini ya. Nah, ini ya.
Artinya ada potensi harga akan ke atas hari esok ya. Cuman balik lagi karena ISG kita masih ada potensi mengalami penurunan, gue sangat menyarankan untuk selalu pasang stop loss ya. Jadi ketika trading itu jangan dibiarkan gitu loh. Ketika harganya udah jebol didiemin, nanti tiba-tiba udah minus dalam baru bingung ya. Usahakan jangan seperti itu. Kenapa? Karena seperti yang gue sampaikan di panduan GST gitu ya, uang harus selalu muter ketika memang kita niatnya trading. Bedakan kalau kita niatnya invest gitu ya. Jadi untuk analisa yang emiten yang kedua, analisanya itu simple banget. BRPT sedang menguji area support trend line-nya. Support klasiknya, support minornya ini ya. Seperti itu. Oke. Untuk plan-nya akan gue share seperti biasa pagi hari. Gue sangat menyarankan untuk ikutin dan patuhi plan-nya. Kenapa? Karena trading high risk gitu ya. Yang kedua, kita melihat dengan kondisi ISG kita yang saat ini sedang mengalami penurunan. Sekali lagi gue sampaikan, video ini sengaja gue buat untuk teman-teman bisa dijadikan bahan belajar analisa buat kedepannya. Tetap semangat ya, semoga bermanfaat video ini ya. Silahkan disimak ulang-ulang gitu ya. Jangan lupa berdoa besok ketika awal trading. Selamat malam.